Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pepi Wulandari dari Prodi Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang BMT pada masa Rasulullah SAW dan sampai dengan masa kekhalifahan. Pada masa Rasulullah SAW sebenarnya BMT sudah ada, yakni ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang pada saat Perang Badar. Di sini, BMT dikenal atau dimaknai sebagai suatu pihak yang menangani masalah harta kaum muslimin, baik berupa pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagiannya setelah usainya perang tanpa menunda-nundanya lagi. Dan dengan kata lain, Rasulullah segera menginfakkannya sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Masuk pada masa kekhalifahan yang pertama, yaitu pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Abu Bakar masih menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun pertama kekhalifahannya. Di sini beliau dikenal sebagai seseorang yang wara atau hati-hati dalam mengelola harta dan tidak mengambil harta dari Baitul Mal untuk keperluan pribadi dan juga keluarganya. Barulah ketika tahun kedua pemerintahannya atau kekhalifahannya di sini, beliau merintis embrio baru di mana BMT dikenal bukan hanya sebagai pihak untuk menangani masalah harta kaum muslim, tetapi juga sebagai tempat untuk menyimpan harta negara. Masuk pada masa kekhalifahan ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Di sini Utsman mendapatkan kritikan dari kaum muslimin karena ada riwayat yang mengatakan bahwa Utsman pada 6 tahun terakhir pemerintahannya mengangkat kerabat atau sanak saudaranya menjabat di jabatan tertentu di BMT. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab tidak mengambil haknya di BMT, tetapi beliau mengambilnya dan membagikannya kepada sanak saudaranya. Di sini yang perlu diambil hikmahnya pada masa kekhalifahan Utsman, beliau terkenal pemalu dan juga dermawan sehingga dikenal tradisi membagikan makanan kepada fakir miskin di masjid. Adapun masa pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu yang keempat, yaitu Ali berusaha mengembalikan posisi sebenarnya dari BMT itu, yaitu sebagai tempat penyimpanan harta, pendistribusian dana dan juga membelanjakan dana dari BMT tersebut sesuai dengan kemaslahatan umat kaum muslimin. Di sini Ali mendapatkan gaji dari BMT dikatakan berupa pakaian yang dapat menutupi tubuh dan separuh kakinya, dan bahkan pakaian tersebut dipenuhi dengan tambalan. Nah, adapun pada masa kekhalifahan setelahnya, yaitu pada masa Bani Umayyah. Di sini pada masa Bani Umayyah dikenal bahwa kondisi BMT tidak sesuai dengan peruntukannya karena pada masa Bani Umayyah di sini BMT berada pada kekuasaan kekhalifahan tersebut, di mana yang sebenarnya seharusnya BMT dikelola dengan penuh kehati-hatian dari amanat Allah Subhanahu wa taala dan juga amanat dari kaum muslimin. Barulah ketika pemerintahan bin Umar bin Abdul Aziz, di sini beliau berusaha untuk mengembalikan posisi yang sebenarnya dari BMT tersebut. Beliau mengembalikan dana-dana yang tidak bersumber dari sesuatu yang halal, dari sesuatu yang tidak sah atau yang tidak halal. Nah, di sini juga setelah pemerintahan Umar, hal ini tidak berlangsung lama atau tidak bertahan lama karena keserakahan dari para penguasa yang meruntuhkan sendi-sendi dari BMT itu sendiri, sampai BMT di sini mengalami penurunan sampai berkepanjangan pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.